Sargon Agung, penakluk dunia pertama. Bagian I, anak sungai. Di sebuah negeri yang belum mengenal arti kekaisaran, di tanah yang dibasahi oleh Tigris dan Eufrat, lahirlah seorang anak yang tidak dinantikan oleh siapapun. Ibunya, seorang pendeta tinggi dari kota. Azupiranu meletakkan bayi laki-laki itu di dalam keranjang, anyaman yang dilapisi aspal, dan melepaskannya ke sungai. Air mengalir membawa nasib bocah itu. Seakan sungai itu sendiri tahu siapa yang tengah dikandungnya. Penakluk dunia pertama. Namanya bukan Sargon kala itu. Ia hanyalah seorang anak pungut, ditemukan dan dibesarkan oleh Aki, penjaga kebun kerajaan di Kish. Di sanalah, di antara wangi tanah dan getah pohon kurma, bocah itu tumbuh dengan mata yang menyimpan api langit. Ia belajar membaca tanda-tanda di tanah dan awan, dan saat malam datang, ia menatap bintang-bintang, seakan mereka adalah titah yang menunggunya untuk diterjemahkan. Satu hal yang ia pelajari lebih dari apapun, dunia ini tidak dimiliki oleh mereka yang lahir di atas singgasana, tapi oleh mereka yang cukup kuat untuk menuntutnya. Bagian Deo, penyusup takhta, masa mudanya membawa Sargon ke istana Kish. Ia menjadi pembawa cawan bagi Raja Urzababa, pemimpin yang khawatir akan takdirnya sendiri. Suatu malam, sang raja bermimpi bahwa pemuda pembawa cawannya akan menggulingkannya dan merebut tahtanya. Panik, sang raja mencoba membunuh Sargon dengan mengirimnya ke raja tetangga, Lugal-Zagesi dari Umma, dengan pesan tersembunyi agar dibunuh. Namun takdir berpihak pada Sargon. Bukan hanya ia selamat, tapi ia menyusup masuk ke jantung kekuasaan Lugal-Zagesi. Dengan cerdik dan keberanian, ia mengumpulkan para prajurit, menghasut para gubernur, dan akhirnya meluncurkan pemberontakan besar. Saat pertempuran terjadi di gerbang kota, Sargon sendiri memimpin barisan depan. Tubuhnya dibalut baju zirah yang dicat dengan warna langit malam. Ia menang. Ia mengalahkan Lugal-Zagesi, menangkapnya, dan sebagai lambang kemenangan, mutlak mengikatkan leher musuhnya dengan rantai dan menyeretnya ke kota Nippur. Bagian 3, kelahiran kekaisaran. Pada tahun 2334 sebelum Masehi, Sargon memproklamasikan dirinya sebagai Raja 4 penjuru dunia, menandai kelahiran kekaisaran Akkadia, kekaisaran pertama dalam sejarah manusia. Ia tidak hanya menaklukkan Sumeria, tapi juga menyeberangi pegunungan dan gurun, membawa Panji Akkadia ke Elam di timur, Suriah di barat, Anatolia di utara, dan Teluk Persia di selatan. Setiap kota ditaklukkan bukan hanya dengan pedang, tapi dengan jaminan ketertiban, sistem pos, pajak terorganisir, dan pusat kekuasaan administratif yang ia bangun dari kota Akkad, kota yang ia dirikan sendiri dan yang kini hilang dalam pasir sejarah. Di hadapan rakyatnya, Sargon berkata, "Aku, Sargon, adalah bayangan ilahi di atas bumi, pelindung benih umat manusia, daja jembatan antara langit dan tanah. Bagian Afer di bawah langit aku memerintah." Sargon memerintah selama 55 tahun, dan sepanjang masa itu ia harus menghadapi pemberontakan, kelaparan dan permusuhan dari negeri-negeri asing. Tapi setiap kali dunia mencoba menggoyahkannya, ia bangkit seperti batu yang dilumat badai, tak tergeser. Ia menciptakan sistem birokrasi kerajaan, membangun jalan untuk memudahkan komunikasi militer dan dagang, serta mengangkat putrinya, Enheduanna, sebagai imam besar. Di Ur, perempuan pertama dalam sejarah, yang dikenal sebagai penulis. Melalui sajak-sajaknya, suara kekaisaran Akkadia bergema dalam doa-doa pada para dewa. Bagian V, matahari yang terbenam. Pada akhir hayatnya, tubuh Sargon telah penuh luka. Bukan hanya karena perang, tapi karena umur dan beban dunia yang ia taklukkan. Kekaisaran terlalu luas, terlalu rumit. Namun dari tempat tidurnya, ia tetap menerima laporan harian dari para gubernur dan menulis titah hingga malam menjelang pagi. Ia wafat pada tahun 2279 sebelum Masehi. Di hadapan rakyat dan para penakluk masa depan, ia meninggalkan warisan, bukan hanya tanah dan kota, tapi gagasan tentang kekaisaran bahwa dunia bisa disatukan, diperintah, dan dibentuk oleh kehendak satu manusia yang cukup kuat untuk bermimpi. Warisan sang raja. Sargon Agung adalah simbol kekuasaan pertama dalam sejarah manusia, dan kekaisarannya menjadi cetak biru bagi Mesir, Asyur, Persia hingga Romawi. Namanya menjadi legenda, dan dalam naskah-naskah Babilonia berabad-abad kemudian, ia masih disebut dengan hormat sebagai leluhur segala raja. Dan sungai yang pernah membawa bayinya masih mengalir, membisikkan kisah tentang seorang anak buangan yang menaklukkan dunia. Bagian Fis, anak-anak sang penakluk. Setelah wafatnya Sargon Agung, dunia Akkadia tidak langsung jatuh ke kegelapan. Ia telah merancang kekaisaran seperti seorang ahli bangunan mendirikan kuil dengan pilar kuat yang mampu menahan zaman. Namun tidak ada kekuasaan yang abadi tanpa ujian. Maka tongkat kerajaan diwariskan kepada putranya, Rimush,
pemuda berani yang dibesarkan dalam bayang-bayang nama sang ayah. Rimush, pewaris pedang besi. Rimush, putra kandung Sargon dan penerus takhta, adalah anak yang keras, dibentuk oleh pertempuran, bukan puisi. Ia menyaksikan ayahnya mengangkat panji di atas reruntuhan musuh, dan ia percaya bahwa menjaga kekaisaran berarti memegang pedang lebih erat dari tangan seorang sahabat. Tak lama setelah ia naik takhta, negeri-negeri Sumer memberontak. Kota-kota seperti Ur, Umma, Lagash, dan Adab yang dulu ditundukkan ayahnya kini bangkit. Tapi Rimush tidak takut. Ia memimpin pasukan sendiri ke garis depan dengan baju zirah yang dihias kepala singa, simbol kekuasaan absolut. Di dataran dekat Umma, ia memukul mundur gabungan pasukan pemberontak. Dalam naskah Tanah Liat yang ditemukan kemudian, tercatat bahwa Rimush memenangkan 8 pertempuran besar dalam waktu 2 tahun pertama pemerintahannya. Namun, kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjaga warisan yang begitu luas. Rimush mulai mencurigai para pejabat tinggi, bahkan kerabat sendiri. Dan sebagaimana sering terjadi dalam sejarah, ia tidak dibunuh oleh musuh, tetapi oleh tangan-tangan dari dalam istana sendiri. Sebuah konspirasi mengguncang istana Akkad, dan Rimush wafat ditikam oleh pengawalnya sendiri. Manishtushu, bayangan yang tenang. Setelah kematian Rimush, adiknya Manishtushu naik takhta. Jika Rimush adalah api, maka Manishtushu adalah batu, tenang, berat, dan kokoh. Ia mewarisi kekaisaran yang mulai retak. Namun bukan dengan kekerasan ia memperbaikinya, melainkan dengan ekspedisi dagang dan konsolidasi ekonomi. Ia melakukan ekspedisi ke Teluk Persia, menjalin hubungan dagang dengan Dilmun, kini Bahrain, Magan, sekarang Oman, dan Meluha, kemungkinan lembah Sungai Indus. Ia membawa pulang perunggu, emas, dan batu mulia, dan membangun kembali kuil-kuil yang ditinggalkan. Dalam perjanjian dagang yang ia pahatkan tertulis, kekaisaran tidak dibangun dengan pedang semata. Ia dibangun dengan kepercayaan, batu demi batu, melalui janji yang ditepati dan keseimbangan yang dijaga. Namun seperti saudaranya, Manishtushu pun tak luput dari pembunuhan. Konon ia diracun oleh kelompok bangsawan yang tidak senang dengan kebijakan pusat yang menekan kekuasaan lokal. Bagian Seb, Naram-Sin, raja yang menjadi dewa. Dari darah Sargon dan cucunya, lahir sosok yang melampaui semua bayangan leluhurnya. Naram-Sin, putra Manishtushu. Di tangan dialah, kekaisaran Akkadia mencapai puncak kejayaan sekaligus awal dari kehancurannya. Naram-Sin dikenal karena kemenangan besar atas suku-suku Zagros dan penaklukannya terhadap negeri Lulubi dan Elam, tapi yang membuat namanya abadi bukan hanya karena perangnya, melainkan karena ia menyatakan dirinya sebagai dewa yang pertama dalam sejarah Mesopotamia. Ia memakai gelar dewa dari Akkad, raja 4 penjuru dunia, dan memerintahkan agar patung-patung dirinya ditempatkan di kuil bersama dewa-dewa lama. Relief terkenal menggambarkan dia mendaki gunung, tubuhnya menjulang seperti raksasa, dengan helm bertanduk, simbol ilahiyah. Namun keangkuhan dewa mengundang murka langit, bencana alam, kekeringan panjang, dan serangan dari bangsa Gutian dari pegunungan utara mulai mengguncang kekaisaran. Kota demi kota memberontak, sistem mulai runtuh. Meski Naram-Sin bertahan dengan segala kekuatannya, ia menyadari bahwa takdir manusia, meski menganggap dirinya dewa, tidak bisa menolak kehancuran. Bagian 1, akhir sebuah era, awal legenda. Setelah wafatnya Naram-Sin dan keruntuhan kekaisaran Akkadia sekitar 1 abad setelah kematian Sargon Agung, dunia perlahan kembali terpecah. Kota-kota yang dahulu disatukan oleh panji-panji. Akkadia kembali menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berseteru. Gelombang serangan dari bangsa Gutian menghancurkan pusat-pusat administrasi. Saluran irigasi yang dulu terawat rapi menjadi rusak dan tertutup lumpur. Kuil-kuil dibiarkan terbengkalai, dan jalan-jalan yang dulu menghubungkan 4 penjuru dunia tergerus oleh waktu dan debu. Namun satu hal yang tidak runtuh bersama kekaisaran itu adalah nama Sargon. Ia tidak dikenang sebagai seorang penindas, melainkan sebagai leluhur para raja, sebagai perintis gagasan kekuasaan global, sebagai cahaya pertama dalam sejarah manusia yang menyalakan ide tentang kekaisaran. Dalam naskah-naskah Babilonia berabad-abad kemudian, para juru tulis menyebutnya dengan penuh hormat. Mereka menulis kisahnya di tablet Tanah Liat dengan kata-kata yang bergetar antara kekaguman dan ketakutan. Bahkan di masa kekaisaran Asyur, para raja besar seperti Tukulti-Ninurta dan Asyurbanipal menyebut dirinya sebagai penerus Sargon. Kisah kelahirannya menjadi legenda. Diceritakan bahwa ia adalah anak haram dari seorang pendeta tinggi yang diletakkan dalam keranjang anyaman dan dihanyutkan ke sungai. Air tidak membunuhnya, ia mengangkatnya, menuntunnya. Seperti rahim kedua yang mengantarkannya ke dunia kekuasaan, sungai menjadi ibu kedua baginya, dan dari sana, ia tumbuh menjadi raja pertama yang dikenal sejarah dunia. Ia menjadi mitos.
Anak-anak di Sumer dan Akkad mendengarkan kisah Sargon sebelum tidur, sebagaimana anak-anak zaman kemudian mendengarkan kisah Alexander atau Gilgamesh. Tapi tidak seperti mereka, Sargon bukan hanya pahlawan dongeng. Ia adalah kenyataan yang menjadi legenda, sebuah jembatan antara manusia dan gagasan kekuasaan tertinggi. Seorang pujangga Babilonia pernah menulis, Sargon membangun istana dari kehendaknya sendiri, bukan dari warisan. Ia mendaki takhta dengan langkah yang berdarah, tapi dari singgasananya, hukum dan ketertiban menetes ke seluruh negeri. Ia adalah pisau yang membuka dada dunia, dan dari sana lahirlah peradaban. Di atas dunia yang terus berubah, yang kerajaan-kerajaannya datang dan pergi, Sargon berdiri abadi. Sebagai manusia pertama yang memandang bumi bukan sebagai negeri-negeri terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang bisa dipimpin, diatur, dan dibentuk. Ia bukan hanya raja di antara manusia, yang adalah arsitek gagasan. Kekaisaran, gagasan yang akan dihidupkan kembali oleh Hammurabi, Darius Alexander hingga Augustus. Tapi akar dari semua itu, akar dari gagasan bahwa dunia bisa ditaklukkan oleh satu kehendak adalah Sargon. Dan di akhir hayatnya, di tengah bisikan dewa dan debu yang berputar di udara gurun, ia menulis, Aku lahir dari sungai. Aku hidup karena kehendak langit. Aku memerintah karena keberanian hatiku. Aku mati bukan sebagai manusia, tapi sebagai raja dari dunia. Aku lahir tanpa nama, namun langit memberiku takhta. Bukan darah dan bangsawan yang membuatku raja, melainkan keberanian yang tak mengenal asal-usul. Sungai membawaku dalam keranjang beranyaman, tapi kehendak dewa-dewa menempatkanku di atas dunia. Kekuasaan bukan diwariskan, tetapi direbut, dibentuk dengan tangan sendiri, dan dijaga dengan kebijaksanaan.